Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Robi. Selamat menyaksikan video-video informasi dan video-video tutorial dari YouTube channel ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan tak lupa saya butuh dukungan dan support buat kawan-kawan semua untuk mensubscribe YouTube channel ini serta membagikan video ini jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi apabila ada video terbaru. Anda bisa langsung mengupdate-nya serta mengklik tombol like apabila video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda langsung tuliskan saja di kolom komentar dan insya Allah saya akan balas secepatnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan video-video terbaru dari YouTube channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips atau cara membuat citasi citasi untuk jurnal ataupun laporan penelitian menggunakan Microsoft Word. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mencitasi sebuah resource atau dokumen lain dengan menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley. Nah, kalau kawan-kawan semua tidak memiliki aplikasi tersebut, bisa menggunakan Microsoft Word sebagai bawaannya. Nah, sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini dan membagikan apabila video ini bermanfaat, serta like dan mengirimkan atau mengaktifkan tombol notifikasi untuk menambah semangat saya dalam membuat video ini. Oke, kawan-kawan semua bisa lihat di sini ada contoh draft dari udah diterima sih sebenarnya jurnal yang saya buat berserta rekan-rekan. Kontensnya ya bisa disesuaikan ya. Tetapi yang paling penting ketika kita melakukan publikasi ilmiah baik di jurnal ataupun di buku, ada salah satu nama yaitu citasi. Citasi itu apa sih? Yaitu rujukan atau kumpulan atau kutipan dari dokumen-dokumen tertentu, misalnya buku, kemudian jurnal atau yang lainnya yang harus kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kawan-kawan semua atau mahasiswa mau melakukan penelitian, jangan langsung asal ambil aja jejaknya atau sumbernya, itu dikasih tahu. Nah, itu namanya citasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada introduction. Saya mengambil sumbernya dari nomor 1, ini stylenya ya, 2, ini bisa dilihat. Ini dia 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah citasi. Mungkin kawan-kawan semua yang udah biasa dengan ini ya nggak jadi masalah. Kemudian hasil citasi itu kita letakkan atau kita laporkan di paling bawah, yaitu daftar pustaka atau reference-nya. Nah, ini dia. Karena kalau di sisi akademik itu aturannya sangat ketat banget untuk referensi. Jadi kalau misalnya untuk pengajuan jenjang akademik, misalnya jurnal yang tidak sesuai atau konsisten antara kutipan yang di dalam artikel serta daftar pustaka, maka itu dianggap plagiat. Bayangkan dianggap plagiat, padahal kita kadang lupa atau karena caranya manual, jadi kadang kelupaan atau mencarinya nggak kelihatan atau seterusnya. Nah, saya akan mengajarkan gimana cara buat citasi tersebut dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, pertama-tama silahkan buka aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word-nya bisa versi apa saja. Nah, kalau untuk yang punya saya gunakan versi Word Office 365 gitu ya, itu sama aja semuanya. Kemudian buka blank dokumennya, disesuaikan ukurannya ya, kira-kira format jurnalnya seperti apa. Misalnya format judulnya saya ambil dari sini aja ya, misalnya judulnya, kemudian abstraknya, kira-kira kita udah ngetik lah, kita copy aja biar nggak terlalu kosong dokumennya. Wah, jelek ya, nanti bisa disesuaikan dengan bentuk jurnalnya. Kemudian kita ambil artikelnya, misalnya, nah ini dia, biasanya kan ada kutipan atau penelitian yang terdahulu dari sebuah jurnal.
Nah ini dia, saya hilangkan dulu. Kemudian fontnya saya agak besarkan supaya kelihatan nanti. Kemudian ini saya zoom. Oke. Saya kasih space. Nah ini dia contoh artikel yang bakalan saya citasi dengan menggunakan Word. Ya kira-kira kawan-kawan semua atau Bapak Ibu semua udah punya ya full paper untuk dicitasi. Jadi nggak perlu nunggu dari awal atau saya harus buat artikelnya, karena video ini hanya gimana cara citasi dan membuat daftar pustakanya di Microsoft Word. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu klik di ujung paragraf yang pengen dicitasi, kemudian pilih di menu reference gitu ya. Silahkan diklik di menu reference. Silahkan pilih citation and bibliography. Kalau saya sudah menginstal Mendeley juga, Bapak Ibu bisa tonton video saya sebelumnya, di playlist ada Mendeley. Pluginnya dia akan menginstal juga di reference. Tapi kalau untuk yang Word dia di sini, citation and bibliography. Nah apa yang harus pertama kita lakukan? Tapi sebelum masuk seperti itu dulu, saya pengen jelaskan apa bedanya Mendeley sama aplikasi yang ada di Word. Kalau Word ini tidak otomatis kawan-kawan semua. Kalau Mendeley dia langsung ngebaca jurnal yang kita upload, kemudian mengidentifikasi autornya siapa, judul dari risetnya apa, kemudian nama-namanya dan seterusnya. Nah kalau yang Microsoft Word ini sangat manual, tapi sangat ngebantu sekali dalam membuat citasi, gitu ya. Nah balik lagi. Sudah di paragraf terakhir, yang pertama kita harus lakukan adalah kita manage source. Kita atur dulu source-nya. Source ini bisa macam-macam. Nanti kawan-kawan semua bisa lihat. Silahkan diklik manage source. Nah ini ada referensi-referensi yang sudah dibuat ya. Dibuat, kita bisa manage. Nah kalau belum ada yang dibuat, kita bisa klik menu insert citation. Manage source itu apabila Bapak Ibu sudah membuat dan pengen menggunakan kembali. Nah cara awalnya itu silahkan klik insert citation, pilih add new source. Oke. Nah di sini si Microsoft Word-nya meminta yang pertama adalah type of source gitu ya. Jenis sumber yang Bapak Ibu mau citasi. Misalnya dari conference atau books atau jurnal. Nah kita pilih aja jurnal gitu ya. Kemudian yang kedua kita disuruh mengisi autornya. Misalnya ini pura-pura aja misalnya nama saya. Kalau misalnya ada sebagai corporate authors itu bisa diklik. Kemudian kalau namanya ada banyak silahkan diklik titik koma atau koma ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat examplesnya. Misalnya Robi, kemudian Ahmad Cucus dan seterusnya. Kemudian titlesnya misalnya smart, ini judul jurnalnya karena kita lagi masuk ke jurnal Smart Room misalnya. Jurnalnya misalnya nama jurnalnya Jurnal Explore. Kemudian years itu tahunnya, tahun terbit jurnalnya misalnya 2019. Nah dalam satu jurnal itu kan banyak artikel. Nah jurnal yang kita buat menjadi referensi itu dari halaman berapa sampai halaman berapa, atau kita bisa kira-kira aja misalnya 30 sampai 39 misalnya 9 lembar. Volumenya misalnya volume kedua. ISO itu misalnya ke 1 atau ke 10 misalnya. Nah ini adalah yang ditampilkan si Word ini adalah field yang direkomendasikan harus diisi. Nah kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, diklik show all bibliography fields gitu ya. Nah yang muncul tadi itu yang ada simbol bintangnya yang wajib diisi. Misalnya Bapak Ibu, oh saya pengen lengkapin lagi, kawan-kawan semua pengen lengkapin lagi kotanya misalnya Jakarta, kemudian tahunnya 07, days-nya 24. Walaupun nggak direkomendasiin, Bapak Ibu bisa langsung mengisinya. Nah di scroll aja ke bawah. Oke. Nah ini udah muncul satu jurnal kita. Jadi jurnal kita satu muncul dengan style IEEE ya. Jadi IEEE itu
Kalau di komputer lebih familiar itu. Nah, tapi nanti ini bisa diganti. Misalnya yang kedua, saya punya artikel lagi atau saya nge-refer lagi, misalnya contoh seperti ini, saya copy lagi deh teksnya. Saya copy lagi teksnya, kemudian saya letakkan di paragraf yang kedua. Ini saya rasa saya hapus aja ya, biar nggak terlalu jauh halamannya. Oke, saya masukin lagi artikelnya yang saya kutip dari buku misalnya. Saya kutip dari buku e-books atau buku cetak. Teksnya saya perbesar dulu 12, kemudian rata kanan kiri. Nah, oke. Yang kedua, saya pengen citasi lagi nih. Sama caranya, silahkan diklik menu reference, kemudian insert citation. Kalau yang tadi udah ada, kemudian kita tambahkan misalnya add new source. Add new source, kita tambahkan source baru. Karena ini dari buku atau e-book, saya pilih book misalnya. Nah, nanti pilihannya, fieldnya itu juga berbeda sama jurnal. Misalnya autorsnya siapa ya? Misalnya M Bintang misalnya, Bintang Syahputra misalnya. Titlenya misalnya belajar Arduino dengan mudah. Ini judul bukunya ya. Tahun terbit bukunya, pasti di buku itu ada tahun terbitnya. Kemudian kotanya misalnya Lampung. Publishernya misalnya Universitas Bandar Lampung. Ini misal ya. Ini contoh saja. Nah, kalau yang buku khusus segini aja Bapak Ibu. Gitu ya kawan-kawan semua. Atau mau lebih lengkap lagi di show lagi. Tapi yang diminta hanya itu saja sih. Nah, kalau sudah di oke. Nah, dia akan tampil nomor 2. Begitu seterusnya, ketika kita buat jurnal, kita citasi, kita buat lagi citasinya kalau di Microsoft Word dan seterusnya. Kemudian di awal tadi saya udah jelaskan untuk memanage source-nya. Kalau mau diatur, ada yang mau di delete atau yang mau dipindahkan nih. Misalnya saya mau tambahkan, kemarin sudah saya buat, saya pengen tambahkan lagi ke sini misalnya Azem, saya ingin copy ke sini. Berarti Azem juga ikut ke dalam list nantinya. Gitu ya, dan seterusnya. Kemudian sesuaikan style yang diinginkan oleh si penerima jurnal. Biasanya masing-masing jurnal memiliki style masing-masing. Di sini ada IEEE biasanya atau apa ya. Nah, ini dia apa. Bapak Ibu bisa lihat otomatis dan gak bakal ketinggalan. Setahu saya ada 2 style yang sering digunakan untuk jurnal, IEEE atau apa gitu ya. Nah, kita bisa pakai 2 ini. Nah, setelah jurnal selesai, pastikan di bawahnya ada reference ya, reference atau daftar pustaka. Misalnya contoh untuk di halaman selanjutnya, atau saya letakkan di bawah aja ya, nanti Bapak Ibu atau kawan-kawan semua tinggal ketik aja atau tinggal enter saja. Nah, gimana cara membuat daftar pustakanya? Kita nggak perlu buat sesuai dengan kita baca kaidahnya. Oh, ini nama depan dulu, kemudian tahun, kemudian judul. Wah, itu ribet banget. Nah, caranya gimana? Kita bisa langsung insert di menu bibliografinya. Gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kita mau pakai reference atau bibliografi ataupun works cited. Gitu ya. Misalnya saya mau pakai bibliografi misalnya atau reference. Ini sebenarnya nama saja, nanti kita bisa ganti. Kita klik. Nah, ini dia. Nah, ini bibliografinya ada Azem tadi misalnya saya mau masukkan di sini Azem misalnya. Karena saya tambahkan tadi insert, pilih Azem di sini. Nah, ini dia Azem muncul. Jadi ada 3. Nah, bibliografinya kita ganti aja bisa. Daftar pustaka. Gitu ya. Nah, nanti fontnya ini karena warna biru bisa diganti home, kemudian pilih warnanya. Oke. Kemudian ini juga jenis hurufnya bisa diganti sesuai dengan keinginan kita, misalnya 11 Times New Roman. Oke, spasinya juga bisa diatur. Nah, selesai buat daftar pustakanya. Nah, gimana kalau misalnya kita sudah buat daftar pustaka, oh rupanya ada tambahan teks lagi misalnya. Kita tambahkan teksnya lagi. Misalnya saya copy ini aja. Paste. Nah, saya mau citasi lagi, caranya sama, insert citation yang di sini. Insert citation, pilih add new source. Misalnya dari internet ya, website misalnya. Autorsnya misalnya Andi.
Misalnya nama websitenya www.jejakdosen.com. Ini website saya, Jejak Dosen, tahunnya 2019, MAN 04 D01, URL-nya sama. Ini data saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah di oke. Nah, di sini udah muncul Andi 2019, tetapi di daftar pustakanya belum. Caranya gimana? Bapak Ibu cukup klik daftar pustakanya, teks ini aja, di atasnya ada update citation and bibliography. Nah, silahkan diklik tombol ini sekali, dia otomatis akan menambahkan. Nah, ini munculkan web yang kita buat. Nah, selesai. Yang susah itu buat materi jurnal ya, dan saya ngerasain banget susahnya buat jurnal. Kalau untuk teknisnya Citasi ini sangat gampang sekali. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu semua bagaimana cara membuat Citasi dan daftar pustaka di aplikasi Microsoft Word dengan mudah. Mudah-mudahan menjadi bahan referensi dan bahan untuk mempermudah kinerja Bapak Ibu untuk membuat sebuah jurnal. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan share-nya. Terima kasih.